Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Ustazah yakin Antuna sudah siap belajar. Semoga Antuna dalam keadaan sehat walafiat. Baik, anak-anakku, pada kesempatan ini Ustazah akan menyampaikan teks pidato persuasif. Pidato persuasif yang akan Ustazah sampaikan yaitu ada 5 poin. Memahami pidato persuasif. B. Informasi dalam pidato persuasif. C. Simpulan isi pidato persuasif. D. Struktur dan kebahasaan pidato persuasif. E. Penyusunan pidato persuasif. Bagian A. Memahami pidato persuasif. Di dalam memahami pidato persuasif, ada 3 bagian yang akan kalian pahami. Pertama, pengertian pidato persuasif. Yang kedua, jenis-jenis pidato persuasif. Yang ketiga, metode pidato persuasif. Pengertian pidato persuasif yaitu pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Atau juga pidato persuasif bisa memiliki pengertian jenis pidato yang disampaikan dengan tujuan memengaruhi pendengarnya sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Seperti contoh atau kemerdekaan yang mengobarkan semangat kemerdekaan. Selanjutnya yang kedua, jenis pidato persuasif. 1. Sambutan. 2. Pidato pemerintahan. Yang ketiga, pidato instansi. Yang keempat, ceramah. Selanjutnya, metode pidato. Metode pidato ada 4. Pertama, yang disebut manuskrip atau disebut metode naskah. Metode pidato manuskrip, metode pidato yang dilakukan dengan cara membaca teks. Yang kedua, metode ekstemporan. Metode ekstemporan yaitu metode berpidato yang terlebih dahulu mengenal garis-garis besar pidato yang akan disampaikan. Yang ketiga, metode memoriter atau disebut juga dengan metode menghafal, yaitu metode berpidato dengan cara menghafal. Yang keempat, metode impromptu. Inilah metode yang disampaikan secara dadakan atau tanpa persiapan. Poin B. Informasi dalam pidato persuasif. Pertama, tujuan pidato persuasif. Yang kedua, menemukan informasi dalam pidato persuasif. Tujuan pidato persuasif, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Yang kedua,
meyakinkan pendengar, menghibur pendengar. Yang keempat, menggerakkan pendengar. Langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Pertama, membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Yang kedua, mencatat penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Yang ketiga, mengumpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Poin C. Simpulan isi pidato persuasif. 1. Langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang kedua, aspek yang diperhatikan dalam menyampaikan pidato persuasif. Langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Ada 6 bagian yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, memusatkan perhatian. Yang kedua, menyiapkan seperti buku, pensil, atau bolpen. Yang ketiga, mendengarkan atau membaca pidato persuasif. Yang keempat, mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi jika sedang melihat atau mendengarkan pidato. Yang kelima, menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Yang keenam, menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Simpulan harus memuat pokok isi pidato. Simpulan tidak menyimpang dari. Simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Baik, anak-anakku sekalian, itulah yang bisa Ustazah sampaikan pada kesempatan ini. Kita akan lanjut dan antun memahami dalam zooming untuk pemahaman selanjutnya. Mohon untuk membuka kamera, bertanya ketika Antuna tidak paham. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.